Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian series kita masih dalam bab awqatul ijabah, waktu-waktu diijabahnya doa. Ikhwani wa akhwati, setelah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan waktu-waktu mustajabah, kemudian beliau menjelaskan tentang adab-adab berdoa, yang mana adab ini meliputi adabul qalb, adab-adab hati, adabul lisan, kemudian adab-adab lisan, dan yang ketiga adabul jawarih, adab-adab perilaku atau anggota tubuh. Ketika tiga adab ini dilakukan oleh seorang muslim dalam berdoa, kemudian bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajabah, maka kata beliau, fa innad du'a la yakadu yuraddu abada. Sungguhnya doa itu hampir-hampir tidak akan ditolak oleh Allah selama-lamanya. Ikhwani wa akhwati, adapun adabul qalbi, yaitu hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam berdoa. Artinya dia fokus dalam berdoa. Kadang orang berdoa, lisannya mengucapkan doa, tapi hatinya berpikir kepada yang lain. Nah, ini tidak hudurul qalb. Maka termasuk adab doa dalam hal hati, yaitu hudurul qalb, hadirnya hati dalam berdoa. Wa jam'iyatuhu bikulliyatihi al-matlub, dan fokus terhadap apa yang diminta. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wa'lamu annallaha la yaqbalud du'a, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai lagi main-main. Ikhwani wa akhwati, kemudian adab yang selanjutnya yang termasuk adab hati, yaitu khusyuk fil qalbi, khusyuk dalam hati. Hal ini dijelaskan sendiri oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud khusyuk yaitu qiyamul qalbi baina yaday rabb bil khudu'i wadzul, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penuh rasa ketundukan dan sikap merendahkan diri. Ikhwani wa akhwati, kemudian selanjutnya tamalluqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah, berdoa dan memohon kepada Allah disertai dengan rasa harap dan rasa cemas, atau yang lebih kita kenal dengan al-khauf dan roja. Allah Subhanahu wa taala gambarkan ketika mengkabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam sebuah ayat, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka kami ijabahi doa Nabi Zakaria dan kami berikan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya bisa mengandung kembali. Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan berdoa kepada kami disertai dengan harapan roja wa rahaba, dan rasa takut atau harap-harap cemas. Ikhwani wa akhwati, adapun adabul lisan, adab-adab seputar lisan dalam berdoa, yaitu hendaklah seorang muslim ketika berdoa dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak tobat serta istighfar. Hal ini pernah terjadi di zamannya Hasan Al-Basri rahimahullah. Banyak orang yang datang kepada beliau dengan berbagai permasalahan. Setiap permasalahan beliau jawab dengan satu pertanyaan, untuk memperbanyak istighfar. Maka ada orang yang bertanya kepada beliau, wahai Hasan Al-Basri, setiap orang yang datang dengan permasalahan yang berbeda-beda, tapi kok Anda memberikan jawaban cukup dengan memperbanyak istighfar? Kata beliau rahimahullah, ini bukan jawaban dari saya, tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian sungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Akhwan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara,
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan menggandakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ikhwani wa akhwati, kemudian termasuk adabul lisan yaitu al-ilhah fid du'a. Terus menerus dalam berdoa. Ketika seorang punya hajat atau masalah, maka hajat itu terus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza da'a thalathan, apabila beliau berdoa mengulang 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan, dan apabila beliau meminta maka beliau mengulang dengan 3 kali. Ikhwani wa akhwati, kemudian termasuk adabul lisan juga yaitu al-alfat al-ad'iyah allati akhbara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, menggunakan lafaz-lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. Ikhwani wa akhwati, kemudian adabul jawarih, adab yang berkenaan dengan perbuatan atau anggota tubuh. Yang pertama, hendaklah seorang yang berdoa dia menghadapkan ke kiblat. Kemudian dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian mengangkat kedua tangan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang faedah dari mengangkat tangan ketika berdoa. Kata beliau, mengangkat tangan adalah salah satu adab dalam berdoa, yang itu bisa menjadikan doa itu mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, apabila adab-adab ini terkumpul kepada seorang hamba dan bertepatan dengan waktu-waktu mustajabah, maka sekali lagi kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fa inna du'a la yakadu yuraddu abada, sesungguhnya doa tadi hampir tidak akan ditolak oleh Allah selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin yang ketika berdoa Allah ijabai. Hadza minni wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.